Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat malam. Kali ini saya mau melanjutkan Q&A part 2. Oke, langsung aja, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini udah tak siapin 10 pertanyaan berikutnya. Oke, Mas numpang tanya, punya saya NVL bore up 62 pakai Juken 5 plus, sisanya standar. Yang saya tanyakan kok setelah ganti Juken speedonya nggak jalan, udah ganti sensor ori juga tetap nggak jalan. Oke, untuk kendala seperti ini Anda bisa klaim langsung aja ke BRT-nya ya. Biasanya sensor ECU yang di ECU-nya ya, bukan sensor yang di motornya, itu mengalami trouble. Soalnya teman saya juga pernah ngalamin CDI, malahan CDI BRT ya, punya Mega Pro Mono, dia mengeluhkan speedonya juga nggak jalan, speedo RPM, tapi kalau untuk speedo digitalnya dia jalan. Seperti itu. Jadi Anda klaimkan aja ya ke BRT. Oke, next nomor 2. Saya nyerah setting Juken, kok nggak berhasil ya? Waduh. Kalau nyerah Anda serahkan ke saya aja, nggak apa-apa. Tak settingin. Udah disetting kayak di YouTube, tetap aja berebet. Kalau nggak berebet pasti atasnya nahan nggak jelas. Wah, ya ini adalah orang yang beliau ini sudah pusing, kemudian sudah nyerah, akhirnya ya lebih baik diserahkan ke saya aja, nggak apa-apa, biar saya settingkan. Kalau deket sih, kalau jauh ya yang sabar saja ya bos. Oke, next nomor 3. Bang, punya saya saat lepas gas kok turunnya lama, settingnya gimana? Oke, untuk setting Juken 5 maupun Juken 5 plus, kalau turunnya lama itu Anda bisa masuk ke sini. Misalkan tak kasih contoh ya, tak kasih contoh gini, open map. Bentar, ini belum tak siapin ini. Oke, wes random aja ya mappingannya. Jadi kalau untuk lepas gas pengen cepat, Anda punya opsi 2. Yang pertama, Anda main menu ke deceleration. Ini bisa dibuat minus 100 bisa, tapi resikonya knalpotnya nembak-nembak kalau dibuat minus. Nah, kemudian yang kedua, opsi kedua itu Anda masuk ke base map aja. Base map. Nah, ini kan ada angkanya yang di putaran TPS 0%. Nah, TPS 0% itu kan hanya untuk langsam saja. Jadi kalau untuk yang atas-atas ini sebenarnya juga ya penting, nggak penting sih. Kalau pengen RPM-nya turun cepat, ini bisa diblok semuanya, bread. Kemudian di set value, kasih aja 0.0 bro. Nah, seperti ini. Waduh, 0,01 seperti ini. Terus diklik OK. Nah, otomatis motor Anda akan turun dengan cepat RPM-nya. Tapi resikonya kalau di motor matic, motor Anda akan nyendat-nyendat. Tiba-tiba lepas gas langsung kayak ada engine brake-nya. Malah nggak enak. Kalau di motor kopling atau motor bebek kopling itu nggak masalah dibuat seperti ini. Tapi kalau untuk matic jangan ya. Jadi lebih baik matic dibuat smooth aja. Oke, bisa dipahami dari sini? Lanjut. Oke, nomor 4. Ada yang pernah ngalamin nggak setting di aplikasi BRT muncul tulisan please enter a valid value? Saya pernah bang. Biasanya salah ketik gitu. Entah itu di base map atau gimana. Kayak gini contohnya. Nih. Nah, ini kan value-nya 0 sampai 200. 0 sampai 20.00. Kalau Anda pakai seperti ini, misal ngawur gini ya. Nah, tulisannya gini. Validasi error. Kadang ketika Anda ke sini main menu terus ke analisis. Nah, di sini biasanya kalau Anda setting injektor timing itu biasanya juga muncul
kayak di sini ini kan. Ini biasanya aku pernah muncul di sini. Pernah ya, pernah. Jawabannya pernah. Oke, langsung next. Kalau seperti itu biasanya angkanya salah. Angkanya salah. Oke, next nomor 5. Mas mau tanya, ketika setting lift dengan mesin nyala, aplikasi tiba-tiba error, tidak bisa diklik sama sekali. Itu kenapa? Oke, saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Itu karena kenapa ya? Yang pertama itu aplikasinya not responding. Yang pertama, aplikasinya ya, aplikasi yang di laptop. Ya mungkin laptop saya laptop spek kentang, jadinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari kabel Bluetooth. Biasanya kabel Bluetooth yang ya agak murahan dikit, itu biasanya nggak proper yang biasanya saya gunakan. Biasanya sih seperti itu ya. Customer yang lain juga pernah mengalami kabel juken yang ya mereknya nggak tahu, aku juga nggak dikasih tahu mereknya. Dia pertama connect, kemudian agak lama di setting, masuk lift tuning, terus kemudian error, nggak bisa diklik. Jadi ada dua kendala ya, dua kendala. Bisa dari aplikasi jukennya yang ada di laptop, entah laptop spek kentang kayak punya saya, atau mungkin dari kabel jukennya. Soalnya juga kalau dari saya pernah ngalamin seperti itu karena laptop saya mungkin terlalu banyak aplikasi yang saya buka, jadi sepertinya terjadi error karena juken ini lumayan berat. Oke, next. Nah, ini nomor 6, pertanyaan nomor 6. Bang, juken saya pertama setting aman-aman aja, tapi beberapa hari RPM-nya naik di RPM 3000 sampai 4000 ketika ganti oli. Ketika ganti oli atau tambah minyak atau dipanaskan, kadang ketahan, kadang normal lagi. Itu salahnya di mana? Oke. Yang pertama, Anda kalau setting motor, usahakan motornya itu dalam kondisi fit ya. Karena saya juga mengalami hal yang seperti ini. Motornya itu ketika sebelum saya servis, saya setting normal-normal saja. Kemudian saya cuman servis, bersihin throttle body, kemudian bersihin busi dan filter udara. Yang penting cuman servis ringan aja. Itu langsung RPM-nya biasanya cuman di 2000 langsung naik ke 3000. Jadi kayak ngeplong gitu. Jadi usahakan kalau Anda setting motornya bener-bener fit dan sehat dulu ya. Jadi diservis dulu, bener-bener prima kondisinya, mesinnya kondisi baik, baru disetting. Jadi kalau ada kendala kayak throttle bodinya kotor, kemudian filter udaranya kotor, oli belum diganti, itu juga pengaruh ke performa mesin. Meskipun settingannya tetap, jadi performanya juga akan ikut turun kalau misalkan nggak diservis lama ya. Jadi itu yang saya alami. Jadi ceritanya hampir mirip kayak gini lah ya. Oke, nomor 7. Motor saya kondisi dingin, nggak mau nyala kecuali selang solenoid valve ditutup baru bisa nyala. Kalau kondisi pagi-pagi banget terus langsamnya tinggi banget. Tapi tunggu 2 menit langsam normal. Kondisi dingin, kalau digas turunnya juga lama dan telat balik. Padahal sudah di mapping ulang. Nah, ini sebenarnya adalah kondisi yang normal ya. Kalau Anda memakai juken 5, kondisi yang seperti ini itu wajar. Kenapa kok RPM-nya tinggi kalau pagi hari, dan kalau selang solenoidnya ditutup itu RPM-nya tinggi. Jadi selang solenoid valve itu seperti auto choke ya, auto choke-nya sistem injeksi. Jadi di juken 5 itu ada sistem yang namanya settingan yang namanya ini. Kalau di juken 5 plus itu namanya warm up. Karena mungkin Anda juga menggunakan juken 5 plus ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan ada sensornya ini. Ya, ini mungkin yang membuat RPM-nya tinggi. Kalau ini dilepas, mungkin juga RPM-nya akan langsung turun. Dan kalau motor yang tanpa auto choke kayak TB aftermarket kan nggak ada auto choke-nya itu kalau nggak ada itu ya RPM-nya nggak akan naik, karena fungsi dari warm up itu adalah menstabilkan atau meningkatkan suhu mesin ke
kinerja optimalnya. Jadi kalau pagi hari RPM-nya tinggi itu juga wajar, karena motor saya sendiri itu juga seperti itu. Kalau waktu di starter awal RPM-nya bisa gerung bahkan sampai 3000, nunggu 2 menit atau 3 menit baru turun normal, baru bisa dipakai. Jadi seperti itu, namanya juga warm up, memanaskan mesin ya. Jadi jangan kaget kalau halnya seperti ini. Ya logika saja, kalau misalkan Anda bangun pagi kemudian Anda disuruh lari, itu gimana kalau tanpa pemanasan? Kan juga sakit semua toh tubuh Anda. Jadi ya kondisinya mirip-mirip seperti itu. Mesin juga sama, kalau nggak dipanaskan ya motornya nggak akan enak. Kalau masih dingin di starter langsung dipakai nggak akan enak. Motor saya juga gitu. Oke, nah ini nomor 8, next. Nah ini, saya pernah servis dan bongkar pasang aki, tapi settingan saya tetap nggak berubah. Dari TPS dan lain-lain semuanya akurat. Makanya aneh, kayak bilang settingannya berubah. Karena setahu saya, biasanya yang menyesuaikan itu cuaca juga. Ya memang benar yang dikatakan beliau ini benar. Jadi yang menentukan penyebab settingan berubah itu adalah kondisi cuaca, tekanan udara, suhu, kemudian tingkat ketinggian ketinggian medan, misalnya di gunung kemudian turun ke perkotaan, itu juga bisa menyebabkan settingan berubah. Makanya Juken 5 itu dibekali dengan sistem dual band atau dual settingan. Jadi kalau di ketinggian settingannya bagaimana, dan kalau di perkotaan settingannya juga bagaimana. Jadi seperti itu. Mungkin Anda juga bisa membuat settingan pertama buat harian, kemudian settingan kedua juga buat balapan, itu juga bisa. Karena Ecu Juken itu fleksibel sebenarnya ya. Jadi fleksibel dan monoton. Makanya konsisten settingannya. Oke. Jadi seperti itu. Kan contoh saja kalau cerita di tempatku ya, karena rumahku sendiri di pegunungan dan suhunya memang dingin. Jadi kalau di atas gunung itu kalau pagi hari memang berebet. Jadi settingannya tak buat kering biar nggak berebet. Kemudian tak bawa ke perkotaan. Kemudian aku pakai map 2 atau map basah karena suhunya lebih panas dari pegunungan. Ya seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi. Oke, next. Nomor 9. Bang, motor saya dipasang noken T2 kok malah ngedrop. Ini kenapa kok malah ngedrop? Mungkin speknya masih standar, kompresinya juga masih standar, atau mungkin speknya masih cuman ECU-nya standar kemudian dipasang T2 atau bagaimana. Saya juga nggak tahu. Jadi gini, noken A seri T kecuali T1 itu semuanya karakter atasan. Kalau T1 itu karakter bawah. Kalau T2 itu semuanya karakter atasan. T2, T3, T4, T5, bahkan seri R itu semuanya seri atasan. R2, R3 sampai R5 itu semuanya seri atasan. Jadi kalau ngedrop itu mungkin ngedropnya di putaran bawah ya, bukan di putaran atas. Kalau di putaran atas semuanya ngisi noken ASBRT itu. Mungkin saya sarankan buat naik kompresi dulu aja Bang. Kompresinya dinaikkan, kemudian kalau pakai Juken ECU-nya juga disetting. Kalau pakai ECU standar ya mohon diganti dulu pakai noken BRT. Ya bener, noken BRT sama ECU BRT. Kalau misalkan ECU-nya bisa di remap, ECU standar di remap, nggak masalah, di remap aja. Saran saya seperti itu. Oke. Nomor 10. Om, kalau mau reset factory apakah base map-nya bakal hilang? Oh tidak. Base map tidak akan hilang kalau di Juken. Jadi fungsi fitur reset factory itu sebenarnya adalah mengembalikan semua data ke kondisi pabrik. Jadi ke kondisi awal baru beli. Jadi kalau Anda beli Juken 5, kemudian Anda setting, nah settingan awal itulah yang menjadi settingan pabrik itu ya. Settingan factory-nya. Jadi base map-nya sudah ada, injektor timing sudah ada, pengapian sudah ada, grafiknya tinggal menyesuaikan. Mungkin yang masih kayak 0 itu kan cuman fuel correction 0 itu juga memang seperti itu. Kemudian injektor timing itu nggak pernah 0.
Jadi semuanya seperti itu. Jadi kalau mau reset factory, basemapnya nggak akan hilang, aman-aman aja ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya, Q&A part 2. Cuman 10 aja yang saya bahas. Untuk Q&A berikutnya akan saya bahas lagi 10 pertanyaan Anda, karena pertanyaan Anda ini banyak banget. Jadi saya bahas di video lainnya aja ya. Oke, jangan lupa like, share, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog, dan saya Kinyong Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.